Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan sharing bersama. Bukan berarti keberadaan kami lebih tahu daripada Bapak Ibu semua, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama bagaimana kita mencari yang terbaik, berbagi ilmu, mungkin memiliki sedikit perbekalan dalam mendidik anak, mungkin dari para peserta yang lain, jamaah yang lain, insya Allah juga kita bisa saling berbagi. Dan forum kita adalah forum diskusi, tanya jawab. Maka ini nanti kita tidak menyampaikan materi panjang lebar, silahkan untuk memudahkan waktu untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun mungkin juga melalui chat. Ya silahkan, barangkali ada yang mungkin kita langsung tanya jawab dari materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan kedua kemarin. Atau mungkin dari pertemuan pertama yang masih ada terluput, silahkan. Oke, Ustaz. Berarti materi pada sore hari ini tanya jawab ya, Ustaz ya? Betul sekali, ya. Ya. Tanya. Berapa pertanyaan, Ustaz? Gitu. Mungkin kita coba batasi dulu, misalkan untuk 5 pertanyaan. Nanti kalau ada bisa berkembang lagi. Ya. Oke, baiklah kepada para peserta dipersilakan bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Abu Rayhan. Tafadhol. Bisa mengangkat tangannya. Oh ya, ini dari Ummu Faiz. Tafadhol Ummu Faiz. Ummu Faiz. Itu masuk. Ya. Ya. Ya, tafadhol. Ya, ini sepertinya sudah ada yang masuk pertanyaan. Oh, ya masuk di chat ya. Oh ya, ini sambil menunggu peserta lain karena ini mungkin tadi banyak yang terlambat, baru pukul 4 kurang kita sudah mulai. Ya. Kita mulai baca satu persatu pertanyaan di kolom chat. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana mengatasi anak yang malas saat diminta tolong oleh orang tua? Biasanya anak cemberut dan menyuruh adiknya yang melakukan, kadang malah marah-marah. Ya, pertanyaan yang bagus dan itu menjadi problematika kita selaku orang tua. Anak-anak kadang memiliki kecenderungan untuk membangkang, untuk menolak perintah. Kemudian pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nasihat. Kami mohon untuk peserta lain bisa mute mic-nya agar tidak mengganggu diskusi kita. Kita lanjutkan. Kecenderungan seorang anak memang ada di usia-usia tertentu, dia memiliki kecenderungan untuk menolak atau untuk membangkang. Bahkan mungkin setiap kata-kata kita pun bahkan ada yang disebutkan lawannya. Ya, setiap kita merintahkan apa, dia mungkin secara otomatis akan melawan atau menolak. Anak-anak kita ada yang memiliki atau tahapan tertentu memiliki kondisi semacam ini. Bahkan bisa jadi ini kondisi sudah besar, kondisi di mana seorang anak itu mungkin seharusnya sudah mulai sadar, patuh, mungkin disiplin, tetapi kenyataannya memang sering membangkang, sering menolak permintaan, perintah dari orang tua. Maka sikap yang pertama sebagai orang tua adalah hendaklah memahami kondisi anak.
Ya, memahami kondisi anak, apakah pembangkangan atau penolakan dari perintah orang tua ini terjadi terus-menerus, ataukah memang mungkin dalam kondisi tertentu. Maka ini kita perlu memahami. Jadi, sebagai orang tua, kita sendiri ketika dimintai bantuan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu, tetapi kita kadang kondisi kita sedang sibuk, ya kondisi kita mungkin sedang banyak aktivitas. Tentu kita merasa terganggu, merasa kurang nyaman dengan permintaan tersebut. Kalau kita orang yang dewasa, yang mungkin sabar gitu ya, bisa memanage waktu, kita akan mengatakan, mohon maaf, insya Allah mungkin setelah aktivitas ini akan saya lakukan, atau setelah nanti apa, insya Allah nanti saya bisa ke sana dan seterusnya. Itu orang yang dewasa. Ya. Jangan dipandang aktivitas kesibukan anak-anak itu seperti orang dewasa. Anak-anak yang mungkin sedang sibuk bermain dengan mobil-mobilan, atau mungkin yang sedikit dewasa, remaja mungkin sibuk dengan memegang HP kadang-kadang di musim daring semacam ini. Di saat tertentu kadang dia mungkin nonton YouTube atau mungkin bermain yang lain lah. Jangan anggap itu adalah sebuah bentuk permainan yang kita katakan tidak sibuk gitu ya. Kesibukan anak ya seperti itu. Sebagaimana mungkin sebagai orang tua kita memiliki kesibukan dengan kesibukan pekerjaan rumah tangga sebagai ibu, atau pekerjaan kantor, pekerjaan kita sehari-hari, mencari nafkah, kadang-kadang kita sibuk dengan demikian. Tetapi anak-anak kesibukannya tentunya tidak mencari nafkah. Anak-anak kesibukan utamanya mungkin bukan mengatur rumah tangga, menyapu, membersihkan rumah. Kita pahami bahwasanya anak punya kesibukan sesuai dunianya. Maka ketika kita minta bantuan, coba dengan bahasa yang santun ketika kita menjeda kesibukan anak tersebut, kita mau minta bantuan, lihat timingnya tepat apa tidak, ketika waktu itu tepat, cara yang disampaikan ya juga tepat. Ya misalkan, Dek atau Nak, mohon maaf, ayah bisa minta bantuan, Umi bisa minta bantuan, dan seterusnya. Ya, ungkapkan dengan bahasa penghormatan kepada anak, meskipun anak itu adalah seorang yang usianya jauh di bawah kita, bahkan dia adalah anak kita sendiri, ya bebas saya orang tua, tetapi gunakanlah bahasa menghormati, menghargai anak kita, agar itu menjadi kebiasaan bagi anak kita. Suatu saat kelak bisa jadi akan minta bantuan kita, dia paham bagaimana cara meminta bantuan yang baik. Itu yang pertama, memahami kondisi. Setelah kita mengetahui kondisi yang baik, ya kita menggunakan bahasa yang baik. Nah, kita mungkin melihat apakah ini sering terjadi pembangkangan meskipun dengan sudah cara yang baik. Nah, apabila terjadi dari sisi kita sudah cukup untuk bisa memahami kondisi tersebut, maka kita lihat anak. Kalau anak punya kebiasaan membangkang lagi dengan cara-cara yang sudah tepat, bisa jadi mungkin apakah perintah-perintah tersebut adalah perintah yang kurang memperhatikan anak. Semua permintaan kita bebankan kepada anak, contohnya. Apa-apa minta bantuan, apa-apa minta bantuan. Ya. Walaupun kita orang tua, ya jangan mudah-mudah sebentar-bentar minta bantuan orang tua. Sesuatu yang mungkin sederhana, sepele, yang mungkin cukup mengganggu pada diri anak, ya tidak mesti kemudian kita harus minta bantuan anak. Yang selanjutnya adalah rasa ketundukan anak, rasa kepatuhan anak kepada orang tua. Ini yang perlu kita latih sejak dini, sejak kecil, bagaimana wujud penghormatan. Halo, suara saya sudah masuk apa belum tadi? Ini sudah, tadi sempat hilang. Sudah masuk, ya. Oh iya. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf, Ya. barangkali sempat terputus.
Jadi ketika kondisi anak kita sering membangkang, maka perhatikanlah bagaimana ketika tumbuh kembang anak-anak kita, apakah anak kita ini biasa kurang memperhatikan ketika kita memberikan nasihat, ketika kita meminta, maka kita ajari mereka tentang adab. Ajarkan bagaimana ketika orang tua berbicara, hendaklah ia mendengarkan, hendaklah ia menghentikan aktivitas, hendaklah ia melihat, hendaklah ia mendengar. Ini harus dilatih. Itu saja konsep dasarnya dimulai sejak dini. Ketika adab ini sudah benar, maka sampai dewasa nanti hal itu akan menjadi sebuah habit kebiasaan. Nah, namun ketika kondisi kita sudah, mohon maaf, sudah kadung, kalau mobil itu ya sudah kadung rusak mobilnya gitu ya, dapatnya sudah sadarnya kita sebagai orang tua mungkin belum lama memperhatikan kondisi anak, anak kita sudah terlanjur demikian adanya. Nah, ini butuh proses ya, butuh waktu yang lama, maka tidak boleh kemudian kita tergesa-gesa. Perlu tergesa-gesa untuk bisa merubah anak kita. Itu beberapa mungkin tips yang bisa kita lakukan. Intinya adalah kesabaran dan memahami kondisi, dan semua membutuhkan proses. Kemudian ada kaitannya pula mungkin di sini ada kakak, ada adik. Ya, ada adik sehingga kadang timbul kecemburuan. Udah adik aja, dan seterusnya. Nah, kita perlu imbang, perlu adil ketika memperlakukan anak-anak kita. Yang jumlah anaknya lebih dari satu, perlu adil. Bagaimana memperhatikan anak, bagaimana kemudian membagi kerjaan, bantuan, atau meminta bantuan kepada anak, kita hendaknya adil. Tidak kepada satu orang terus. Ya. Ini perlunya kita kemudian memahami anak. Hakikatnya anak itu adalah polos. Anak itu kertas putih. Anak itu adalah anak yang baik. Ketika terjadi hal-hal yang negatif, maka kunci pertamanya adalah bagaimana kita melihat diri kita. Ya, melihat diri kita, jangan menyalahkan dulu kepada pihak objek kita. Kalau ada kesalahan dalam objek, bisa jadi mungkin apakah pola pendidikan kita keliru zaman dulu sebelumnya. Nah, itu harus diluruskan dulu. Kalau ada kekeliruan, diluruskan dulu. Kalau sudah, baru kemudian ke pola kita diluruskan, kemudian baru ke anak kita. Anak kita dimulai dari mana? Meluruskannya dari adab, dari etika kepada orang tua. Satu dulu saja adab. Ya. Dimulai dengan adab-adab yang sederhana. Sekedar mendengarkan, sekedar menghentikan aktivitas, sekedar untuk melihat ketika kita berbicara. Nah, itu caranya. Kemudian bertahap, dan kemudian kita masuk pertanyaan yang kedua, mana yang didahulukan antara merawat orang tua dengan merawat anak. Orang tua tinggal bersama kami, hanya saja orang tua kami suka memaki tanpa sebab dengan kata-kata kasar. Sehingga anak-anak sering terbawa perilaku dan berkata kasar juga. Subhanallah, semoga Allah SWT memberikan kebaikan bagi keluarga Bapak Ibu dan kita semuanya, menjadikan orang-orang tua kita, orang tua yang hidup dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dan turut serta kemudian juga mengenal agama dengan baik. Ya, kita memiliki tanggung jawab keduanya. Ya, tanggung jawab untuk menyelamatkan anak kita, yaitu pendidikan anak-anak kita, adab anak kita, etikanya, akhlaknya, dan kita juga punya kewajiban bagaimana harapan kita pada orang tua, sama-sama kelak suatu saat kita bersama-sama bisa masuk surga. Ya, jadi jangan kemudian menyalahkan atau melepas satu di antara keduanya, antara orang tua dan anak, karena kita punya tanggung jawab keduanya. Namun demikian kita harus pandai memilah dan memilih. Bagaimana kita mengobati satu penyakit itu misal ada di anak kita atau orang tua kita, maka ada bagusnya kemudian kita memahami. Kalau itu mohon maaf dari latar belakang orang tua kita yang masih awam, masih belum mengetahui agama, atau mungkin cara-cara lama, ya mohon maaf, cara lama itu cara-cara kekerasan juga, cara-cara yang mungkin kurang
sesuai dengan etika adab, akhlak agama dan psikologi, maka kita bisa memisahkan. Memisahkan bukan berarti kita tidak peduli lagi pada orang tua, ya. Karena menyelamatkan anak ini penting, ya. Menyelamatkan dari lingkungan yang buruk itu penting, dan itu harus ditempuh. Sampai pun itu kemudian perlu mengorbankan banyak hal. Ya, sebagai contoh, kalau satu rumah itu memang kondisinya tidak mudah untuk menyelamatkan anak kita. Hidup di lingkungan yang di situ kontradiktif antara anjuran kebaikan dan keburukan, antara contoh kebaikan dan keburukan, itu tidak akan pernah efektif dalam sebuah pendidikan. Maka sekali-kali jangan pernah mencampurkan, ya, dalam pendidikan kita satu hal yang kontradiktif. Itu pasti akan merusak konsep pendidikan kita. Oleh karenanya, usahakan bagaimana kemudian memisahkan keduanya, meskipun secara tidak langsung, misalkan dengan kita mencarikan lingkungan anak kita yang baik, ya. Contoh, kehidupan anak kita disibukkan dengan di pesantren mungkin, atau dengan di sekolah mungkin, atau dengan di TPA mungkin, dan seterusnya. Itu kalau kita masih satu rumah. Atau bisa juga kita mencari rumah yang berbeda. Ya. Kita mencari rumah yang berbeda yang mungkin dalam beberapa radius kita masih terjangkau untuk memantau orang tua kita. Ya. Memang semua butuh upaya, butuh pengorbanan, dan itulah yang namanya pendidikan. Pendidikan itu butuh pengorbanan. Ya. Kalau kita ingin sukses anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya kita perlu berkorban banyak hal. Dan kewajiban pada orang tua tetap harus jalan. Ya, maka ini kuncinya. Kemudian ini saya lihat suaranya tadi terlalu kecil. Apakah sekarang sudah cukup jelas suara saya? Ya, sudah cukup jelas. Mungkin juga bisa lebih kencang dikit, Ustaz. Oh, baik. Ya. Juga ada gangguan. Masih pertanyaan di Live, ya. chat. Ya. Ada yang mau bertanya langsung apa kita lanjutkan pertanyaan di chat? Ini sepertinya Ummu Fatimah sedang mengacungkan tangan, Ustaz, ini kelihatannya. Iya. Ya, kita buka dulu, ya. Ya, tafadhol Ummu Fatimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, untuk yang pertanyaan Ana yang pertama, apakah Ana salah kalau pada saat kan Ana meminta tolong sama anak-anak terus karena reaksinya seperti itu, Ana jadi nggak sabar, terus jadi akhirnya Ana semua yang ngerjain gitu. Apakah Ana salah seperti itu? Apakah Ana harus menunggu mereka harus mengerjakannya gitu? Baik. Ya. Perhatikan di dalam pendidikan kita mengenal komitmen dan konsistensi, ya. Ketika kita punya sebuah konsep pendidikan, maka yang perlu kita pegangi adalah konsisten. Ya, konsisten itu ajak. Prinsip kita adalah terus-menerus. Prinsip kita adalah teguh pendirian. Ya, itu di dalam pendidikan. Maka setelah kita mengilmui, memahami bahwasanya prinsip kita betul apa tidak, itu harus dipegangi dulu. Ya, setelah dipegangi baru diterapkan. Ya, kalau masih salah nanti berarti harus dibetulkan. Contoh kaitannya dengan menyuruh anak, maka kalau itu adalah sebuah kebaikan, perintah kebaikan, nasihat kebaikan. Contoh ambil saja adalah sholat. Kita merintahkan anak kita sholat atau merintahkan anak kita melakukan hal yang haruslah istilahnya, harus. Maka kita harus komit, harus konsis. Walaupun anak itu menolak, walaupun anak itu tidak suka, walaupun anak itu mungkin membangkang, maka kita harus teguh komitmen dalam hal ini. Ada lain halnya dengan sebuah bantuan yang sifatnya itu atau perintah kita kepada anak kita yang sifatnya masih bisa dinego. Ya, dalam tanda bahasa agama kita mungkin anggap aja itu apa ya, perbuatan sunnah lah begitu, ya. Dilakukan itu menjadikan kebaikan untuk anak kita, pahala anak kita, ya. Kalaupun tidak dilakukan, kita mungkin masih bisa melakukannya. Nah, di situ kita bisa melihat, bisa mempertimbangkan tadi setelah kita melihat kondisi, ya kita kalau itu mungkin maka kita komit tegas kepada anak, tegas bahwasanya anak kita mampu, anak kita memungkinkan, maka
ya dengan tegas komitmen bahwasanya meminta itu kepada anak untuk melakukannya. Dengan bahasa halus, naik dengan bahasa yang lebih tegas, ya tegas tidak berarti kemudian harus diiringi dengan kekerasan ya. Tegas itu ya contoh, mohon maaf, Kak, ayah sedang memanggil, atau maaf, adik, Umi sedang memanggil. Ya, keingatkan adab, ingatkan kemudian bagaimana menghargai orang tua. Satu komitmen misalkan adab itu yang terus kita ulang-ulang kepada anak, bagaimana sikap yang baik sebagai anak yang saleh ketika diperintah orang tua. Nah, ini adalah bahasa-bahasa doktrin, bahasa-bahasa yang akan menjadi brand untuk anak kita. Sebenarnya yang ditekankan itu adalah menghargai orang tua. Bagaimana sikap kita kalau ada ayah meminta, ya tidak melihat besar kecilnya perintahnya tadi, selama itu kategorinya sunnah gitu ya, bukan kategori yang memang harus wajib kayak sholat, kayak hal-hal yang wajib ya, itu kita mengembalikan kepada adab dan etika, dan adab etika itu terus dipegangi, terus di-brandingkan kepada diri anak, supaya anak itu tertanam bahwasanya yang utama itu adalah etikanya, yang penting itu adalah adabnya, bagaimana supaya dia menghargai orang tua, dia mendengarkan. Nah, itu yang terus kita ulang ya, dan memang kita harus sabar, jangan kemudian kita ambil alih pekerjaannya, bukan kemudian kita atau malah sebaliknya mungkin kita marah-marah, ya tidak, tetapi komitmen untuk mengingatkan satu konsep kepada anak. Dalam setiap perintah itu kan beragam macam, tetapi konsepnya sama. Konsep perintah itu adalah menghargai. Ketika pada orang tua, konsepnya adalah menghargai, menghormati. Nah, di kesempatan yang lain, kita bisa mengajarkan kepada anak bagaimana contoh tentang mengutamakan ibu. Ya, hadis Nabi SAW, kepada siapakah aku harus berbuat kebaikan yang paling utama kepada orang tua, maka yang diutamakan adalah kepada ibunya. Maka di situ kita juga bisa memberikan motivasi dengan beberapa cerita. Ya, bagaimana cerita tentang orang-orang soleh terdahulu yang mereka berbakti kepada orang tuanya. Ada yang rela kemudian menahan air susu yang dipegangnya sampai pagi hari karena begitu tingginya menghormati orang tua. Ada yang kemudian rela menggendong orang tua untuk naik haji dan seterusnya. Kisah-kisah inspiratif di kisah-kisah itu yang bisa kita cari di internet, itu kita pelajari waktu-waktu santai, waktu longgar gitu ya, mungkin atau belajar diselingi dengan motivasi-motivasi ya, supaya anak bisa mulai terbuka. Intinya jangan kemudian putus asa. Ya, putus asa contohnya tadi adalah ya kita ambil kerjaannya, kemudian kita marah-marah, itu bagian daripada putus asa. Tapi bertahap, komitmen, konsisten. Itu mungkin Ibu. Ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Amin, jazakallahu khairan. Selanjutnya mungkin bisa dari chat ya Ustaz ya. Kembali kita ke chat lagi. Ya, sambil menunggu yang angkat tangan gitu. Berapa ada Ustaz? Dari Ummu Faiz ya. Di kolom chat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya lewat chat saja, bagaimana mengatasi anak yang kurang bersosialisasi dengan anak seusianya dalam masa pandemi seperti ini. Padahal anak usia segitu menurut perkembangan anak adalah anak-anak bersosialisasi dengan teman sebaya, di mana di rumah atau lingkungan tidak ada anak seusianya. Ya, barakallahu fikum kepada Ummu Faiz. Berhubungan atau berinteraksi dengan teman sebaya itu adalah bagian dari kebutuhan, ya, bagian daripada kebutuhan seorang anak. Maka kalau kita melihat anak-anak kita ada wujud kekurang interaksian dengan teman sebayanya, maka kita perlu peka. Ambil contoh, kita melihat anak kita tuh sering sendirian di kamar atau sering sendirian di rumah, tidak pernah keluar rumah. Apa sih sebenarnya negatifnya kalau anak kurang interaksi? Kurang interaksi itu anak jadi kurang pede. Ya, anak kurang pede, anak kurang bisa kemudian mengatur empatinya, mengatur emosinya, dia mengatur pembicaraannya. Banyak sekali yang akan dirugikan ketika anak itu tidak bisa bersosialisasi. Maka jangan dianggap biasa-biasa saja. Anak nggak punya teman,
itu jangan dianggap biasa-biasa saja. Ya, tapi itu perlu dipahami ya sesuai dengan kadar usianya ya, kan dimulai dari anak usia bayi, kemudian sudah mulai bisa berjalan, itu temannya ya ibunya, temannya orang tuanya, nanti temannya kakaknya. Lama-lama dia berkembang di usia 3 tahun, dia sudah mulai kenal dunia luar, dia akan mulai tahu teman-teman di sekelilingnya. Maka kadang pentingnya kita mengajak ke orang-orang di sekeliling kita yang soleh, yang baik, supaya ia kemudian terbangun, mengetahui itu di luar sana itu ada orang. Di luar sana itu ada teman yang bisa kita ajak interaksi. Bagaimana cara interaksi yang baik? Itu penting, itu perlu. Dan itu sampai dewasa kita juga perlu. Sampai pun mengajak anak kita yang sudah SMA. Ya, itu penting. Bagaimana kemudian menjalin hubungan sosial kepada orang lain dengan cara yang tepat. Kalau seusia SMA, ya kita ajak misalkan mengunjungi orang tua kita, atau mengunjungi teman-teman kita ajak, atau mungkin kita ajak kerja bakti di masyarakat, kita kerja ke masjid, dan seterusnya. Intinya harus dia berinteraksi, bersosialisasi dengan orang. Karena di situ banyak sekali ilmu yang nanti akan diperoleh dalam interaksi tersebut. Nah, ketika kondisi pandemi semacam ini, memang bentuk-bentuk interaksi sosial ini mulai sedikit berkurang. Ya, sekolah tidak ketemu karena sudah tidak berangkat ke sekolah, mungkin sekolahnya dari ke masjid, ya mungkin hanya sekedar ke masjid, jaga jarak itu kemudian selesai pulang ya. Masih kadang momen-momen bermainnya tidak seperti dulu lah di luar pandemi. Nah, kita memahami hal semacam ini dengan tetap menjalin. Misalkan kalau kita upayakan pas kita telepon sama orang tua ya, anak kita dilibatkan lah. Mungkin orang tua kita, ya entahnya anak-anak gitu, kakek neneknya kita libatkan bagaimana anak kita ini supaya berbicara ya. Kemudian juga kalau dia punya HP atau mungkin saat ini karena sering daring, sering dipegangi gadget, ditanyakan punya teman tidak, bagaimana percakapannya dengan teman-temannya di WhatsApp mungkin, atau yang dia lakukan seperti apa juga harus kita pahami. Intinya ketika kita memandang anak kita kurang sosialisasi, ya kita perlu ada kepedulian, jangan dianggap satu yang sepele, ya. Karena kurang sosialisasi itu adalah sebuah masalah. Bagi anak adalah sebuah masalah. Itu saja. Tetap harus diajak, tetap harus dilatih. Memang kondisi pandemi ada batasnya, tetapi cari cara-cara interaksi yang baik. Usahakan interaksi itu adalah interaksi kepada teman yang soleh. Ya, pastikan temannya kalau jauh ya kita sesekali berikan momen kepada anak untuk bagaimana ketemu dengan teman baiknya di yang agak jauh, gitu ya, didampingi atau diantar, atau bagaimana caranya supaya dia bisa berinteraksi dengan telepon kah atau dengan WhatsApp kah, dan begitu Umu Faiz. Kemudian ya Ustadz, Afwan Ustadz, suaranya bisa lebih dikencingin kencingin dikit, dikencang lebih kencang ya. Terlalu kecil Ustaz. Oh iya, saya coba ganti lagi dengan headset yang lain. Benar. Ya. Syukron Ustaz. Afwan. Mohon maaf. Apakah suara saya cukup jelas? Ini malah lebih kecil dari yang tadi Ustaz, suaranya Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Kalau suara saya sudah cukup keras ini ya? Ya sudah. Syukron Ustaz. Bentar, saya coba lepas casing saya, barangkali ini menghalangi suara. Baik, kita lanjutkan dari kolom chat pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pintu Sunarji. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum ya Ustazna, barakallahu fikum. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz bersekolah. Amin. Masya Allah, semoga begitu juga dengan Ibu Pintu Sunarji bisa diberikan keberkahan, barokah dalam keluarganya, dalam mendidik anak-anaknya.
Anda memiliki pertanyaan, satu, bagaimana jika dalam keluarga suami ataupun istri ada saudari ipar yang selalu berpakaian terbuka di dalam rumah. Begitu juga dengan mertua perempuan. Bagaimana kita sebagai orang tua memahamkan putri kita bahwa itu tidak baik dan agar putri kita juga memposisikan atau memindsetkan di pikirannya itu tidak baik dan tidak untuk ditiru. Baik, kita jawab pertanyaan pertama dulu sebelum pertanyaan yang kedua. Nabi SAW menyebutkan alhamu maut. Alhamu mautun. Yang namanya ipar, saudara ipar, itu adalah kematian, kata Nabi. Kematian di sini menunjukkan suatu bahaya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang harus diperhatikan baik-baik. Ipar itu kenapa berbahaya? Karena ia bukanlah termasuk kategori mahram, tetapi seringnya berada di sekitar kita. Sehingga yang muncul dari hukum kategori bukan mahram, maka dia harus menjaga adab-adab dalam berpakaian, dalam berinteraksi. Ya, ini penting. Ini yang pertama yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian kaitannya dengan masalah adab akhlaknya, maka di sini tadi seperti yang pertanyaan pertama kami sampaikan tadi, bahwasanya penting bagi kita untuk menyelamatkan anak-anak kita dari lingkungan yang tidak baik, dari lingkungan yang kurang kondusif untuk pendidikan anak kita. Kalau anak kita ini punya lingkungan yang sebagian besar waktunya bagus, sebagian besar waktunya adalah bernilai pendidikan untuk anak kita, maka kita mungkin masih punya peluang. Ambil contoh, anak-anak kita tinggal di situ, tetapi banyak waktunya ada di sekolahan. Kadang sorenya mungkin untuk belajar TPA atau ngaji atau tahsin misalkan. Mungkin di kesempatan malamnya dia kemudian sibuk mengerjakan PR atau belajar. Sehingga dampak-dampak pengaruh negatif ini mungkin minim, kecil. Mungkin bisa kita pertahankan. Tetapi kalau itu banyak memberikan keburukan, jangan berpikir panjang, jangan kemudian kita terlalu bingung bahwasanya kita harus menyelamatkan anak. Ya, menyelamatkan anak tanpa kemudian juga mengabaikan ya hubungan sosial interaksi kita dengan saudara-saudara kita tadi, misalkan ipar atau mertua, ya. Karena penting bagi kita untuk membuat benteng dulu kepada anak, ya, buat benteng kepada anak. Anak sudah memiliki benteng, sudah komit gitu ya, sudah punya keteguhan dalam memegangi kebenaran, maka dalam kondisi seperti itu mungkin kita bisa tidak terlalu bermasalah ya dengan anak-anak yang sudah punya komitmen. Biasanya anak-anak kecil itu malah punya komitmen yang lebih tinggi ya. Anak yang tumbuh dari kecilnya dengan apa bahasa saya doktrin ya, doktrin adab, doktrin etika, doktrin keimanan yang benar, itu dia lebih polos, lebih lugu ya. Ketika mungkin mendapati tidak berhijab, tidak berpakaian, dia akan spontan mengungkapkan itu kepada apanya bibinya mungkin ya, kepada neneknya, nenek kok tidak pakai jilbab keluar rumah. Kalau itu terdengar dari anak-anak, orang tua mungkin tidak akan marah ya. Dan itu adalah bagian daripada dakwah dari anak-anak kita. Masya Allah itu bagus. Tapi kalau sebaliknya kondisi anak kita itu bukan yang kokoh, teguh, tadi selamatkan anak kita, pisahkan dulu supaya mendapatkan lingkungan yang baik, supaya mendapatkan pendidikan yang tepat, supaya tidak tercampur. Jangan sampai ada kontradiktif. Sekali lagi, jangan sampai ada kontradiktif dalam pendidikan anak kita. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, jadi kuncinya tadi ya, jangan ada kontradiktif dalam pendidikan. Itu ketika kita bercampur dalam sebuah lingkungan yang demikian. Bukan berarti ya orang itu meninggalkan rumahnya, lingkungan masyarakat, menyepi di gunung gitu ya, sebagaimana sebagian ketika terjadi zaman fitnah kan orang disunahkan untuk ya kadang sendiri-sendiri. Ketika fitnah itu besar, ketika cobaan godaan itu sudah merajalela, berdampak besar bagi masyarakat, saat itulah uzlah orang itu menyendiri dari lingkungannya, itu kemudian disunahkan. Tapi ketika masyarakat seperti zaman ini, ya kita masih bisa kemudian mengkondisikannya kalau memungkinkan untuk hijrah ke tempat lingkungan yang lebih
kondusif, insya Allah sekarang juga masih banyak, itu lebih baik. Ya, menurut kami itu lebih baik. Kecuali kalau kita bisa merubah kondisi lingkungan kita, pada mertua kita, orang tua kita, maka itu juga lebih baik daripada orang itu kemudian mencari tempat yang lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika dalam keluarga suami ataupun istri yang sering berkata kotor atau istilahnya tidak baik, namun bagi mereka itu biasa saja. Bagaimana kita menolak atau ibaratnya membentengi putra dan putri kita bahwasanya itu tidak baik. Nah, ketika 1 kali 2 kali posisi anak kita di lingkungan tersebut, insya Allah tidak mengapa. Ya, ketika kita berkunjung ke neneknya, ke kakaknya, itu tidak mengapa. Tapi kalau itu adalah bagian dari keluarga inti kita, suami, istri atau ayah dan ibu dari anak-anak kita, nah ini adalah sebuah PR yang besar. Disitulah pentingnya selain memberikan edukasi kepada anak kita, mendidik anak kita, berarti kita ada PR kepada pasangan kita, kepada orang yang menjadi inti dari kehidupan anak kita. Bagaimana mengajak pasangan hidup kita untuk kenal agama dengan baik, bertahap bisa belajar agama, bertahap bisa kemudian cinta kepada etika-etika akhlak-akhlak Islam. Ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita punya upaya untuk menyampaikannya. Ya, hidayah bayan, kita punya kemungkinan hidayah taufik adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa berdakwah kepada pasangan kita, suami kita, atau istri kita, dan di situ butuh kesabaran, butuh proses ya, yang tidak sedikit. Maka ketika hal-hal itu muncul dalam kehidupan lagi, kata-kata kotor, ya, maka mohon maaf, mungkin pertanyaan tadi sempat hilang. Ya, pertanyaan dari Umu Aza ya. Normalkah anak usia 10 tahun masih suka tidur pada subuh? Padahal jam tidur setengah 10 malam, sudah dikondisikan tidur jam 9, tapi anak-anak belum biasa. Sudah dijelaskan alasannya kenapa tidak boleh tidur pagi, biar ada kesadaran. Qadarullah belum mau. Ya, tidur pada subuh secara etika tidak termasuk sebuah adab yang baik dalam agama kita. Nabi SAW membenci tidur orang setelah subuh. Maka penting bagi kita untuk menegakkan sunnah ini kepada anak-anak kita, bukan hanya di usia yang sudah besar, tetapi ya dari kecil untuk diajarkan supaya tidak tidur pada subuh. Butuh kesabaran, butuh komitmen, butuh konsisten. Ya, konsisten ini yang paling berat biasanya. Jadi biasakan kalau habis subuh ngantuk, betul, ngantuk, iya memang. Di awal orang nggak biasa
bangun setelah subuh nggak tidur itu, kalau orang yang biasa tiduran itu ngantuk banget. Tetapi lakukanlah ini terus menerus. Bagaimana mengkondisikan anak dengan tegas. Tegas tidak harus keras ya. Tegas pokoknya tidak ada tidur lagi setelah subuh. Mau ngantuk, mau apa, lakukan demikian. Terus menerus. Insya Allah nanti pada saatnya dia akan beradaptasi, menyesuaikan, sehingga kondisi ngantuknya lama-kelamaan akan hilang. Saya punya guru dulu di pesantren. Ketika dia mondok tahfidz, perubahan besar terjadi dalam pengaturan waktu kehidupannya. Yang dulunya aktivitas normal, setelah mondok di jenjang SMP, ternyata tidurnya cuma 2 jam dalam satu hari. Ya, secara kesehatan mungkin kurang tepat ya. Tetapi saya mendapatkan inspirasi dari cerita ini apa, bahwasanya seorang itu dengan habituasi, dengan adaptasi yang terus-menerus, akhirnya mampu. Bagaimana dia mengejar hafalan Quran, yang tadinya aktivitasnya tidurnya panjang, akhirnya dia menjadikan tidurnya hanya 2 jam dalam satu hari. Ya, untuk menghafal Quran. Dan itu dilakukan secara kontinu terus. Dia di tahap awal itu sangat ngantuk sekali. Ya, sangat ngantuk sekali. Tetapi terus-menerus beliau lakukan, dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan, dan beliau tidak merasakan berat lagi sehari tidur 2 jam saja. Masya Allah ya, mampu tidur 2 jam, kemudian mengisi waktunya untuk menghafal Quran. Dan memang betul setelah lulus SMP, dia bisa menghafal Quran, sekarang jadi seorang guru tahfidz, meskipun tidak seperti dulu pola pendidikan atau pola waktu kesehariannya, tetapi etosnya yang tinggi ini kemudian muncul dalam keseharian beliau. Naik kendaraan, jadi akhirnya menghafal Quran terus, dan seterusnya lah. Tetapi dengan habituasi, kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan itu akhirnya menjadikan anak akan terbiasa. Jangan putus asa, ya, jangan males-males, minta anak tetap harus bangun, ngantuk, ya itu konsekuensi. Terus tidur pukul 9 itu sudah normal, ya, tidur pukul 10 itu normal. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa dengan kondisi itu. Tapi tidak usah berhenti ya, pokoknya terus saja. Sambil disampaikan tentang buruknya tidur setelah subuh, bahwasanya keberkahan itu adalah fi bukuriha, ya. Keberkahan itu adanya di waktu pagi, kata Nabi. Terus motivasikan anak, berikan doktrin, branding gitu ya ke dalam otak anak, bahwasanya pagi itu barokah. Pagi itu banyak kebaikan. Berpagi-pagi itu aktivitas itu menyehatkan. Berpagi-pagi itu menjadikan tubuh lebih semangat. Berpagi-pagi itu orang menghafalkan lebih cepat, dan seterusnya. Dibuat brand gitu ya, dibuat branding, doktrin bahwasanya pagi-pagi itu bagus. Orang bersegera di waktu pagi itu rezekinya insya Allah lebih mudah. Nah, itu dijadikan brand terus supaya anak itu tertanam. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum sholat sambil gendong atau megang baby yang pampersnya sudah terkena pipis. Afwan. Nah, ini hukum fikih, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang mengampu fikih lainnya. Tapi secara umum, ya, ketika kita sholat yang di sana ada najisnya, maka hendaknya kita kemudian bisa meletakkannya, ya, meletakkan anak tersebut. Ya, kalau anak itu dalam kondisi suci, insya Allah tidak mengapa, wallahu ta'ala alam. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih mengetahui, meskipun itu tidak mengotori kita secara langsung, ya, karena dengan ada pampersnya, maka ya semaksimal mungkin untuk diletakkan dulu atau berganti peran dulu dengan suaminya ketika menggendong anak, agar kita juga bisa lebih khusyuk. Meskipun boleh menggendong anak ini boleh, ya, menggendong anak kemudian nangis, ya, kita gendong, tidak mengapa. Insya Allah mungkin nanti saya coba carikan referensi terlebih dahulu ditanya dengan ini, atau bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih tahu. Kemudian pertanyaan dari Bu Erianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam keberkahan dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Begitu juga dengan Ibu. Mohon maaf nih kalau ada chat baru langsung terlempar, saya scrolling. Yang anak tanyakan, apakah ketika menasehati anak-anak terlalu lama itu tidak efektif?
Dan bagaimana yang tepat menasihati anak-anak yang usianya di bawah 6 tahun dan 8 tahun. Baik, ada waktu di mana efektif, di mana nasihat itu bersifat efektif. Ya, tidak semua waktu, tidak setiap ungkapan kita itu kemudian akan tepat sasaran. Karena yang namanya anak itu ada masa maksimal bagaimana ia bisa memperhatikan orang di sekelilingnya atau konsentrasi. Ya, di usia-usia 6, usia 6 atau 8 tahun, ya sudah masuk usia SD, itu sudah memiliki konsentrasi yang lebih panjang dibandingkan anak-anak TK. Ketika kita memberikan nasihat, pelajaran yang mengharuskan konsentrasi, ya sesuaikan dengan usianya. Bukan kemudian terus ngedrill dengan sebuah omongan kebaikan, ya baik, nasihat baik, tetapi bisa jadi nanti pada tahap menit tertentu dia sudah tidak efektif lagi. Selain itu juga melihat kondisi anak, maka jangan kemudian memberikan nasihat ketika dia ngantuk, ketika dia sudah malam-malam belajar ngantuk. Kita marah-marah gitu kepada anak, menasihati anak pol-polan gitu ya, mungkin sampai karena seringnya melakukan kekeliruan, kesalahan, kita menasihatinya sampai ujung ubun-ubun gitu. Padahal anak dalam kondisi sudah ngantuk sekali karena sudah malam belajar gitu, lelah, ya nggak masuk. Maka carilah waktu yang tidak terlalu mengganggu, dia stres gitu. Dinasihati, contoh menjelang tidur, itu kalau anak kondisinya sudah di pembaringan, kita mungkin bisa memberi nasihat kepadanya dengan cara yang halus. Ketika mungkin bangun dari tidurnya di waktu pagi sudah setelah sholat subuh, kita menasihatinya dengan cara yang baik, ya di waktu-waktu yang dia nyaman begitu dengan nasihat. Yang penting konsisten terus menerus saja, ya terus menerus, tidak mesti panjang, karena nanti ada jenuh, ya kita ceket yang sama kadang jenuh. Ya demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz izin bertanya bagaimana merubah mindset suami tentang pengasuhan anak itu tugas istri. Suami tugasnya mencari nafkah dan bagaimana caranya untuk mengajak bersama-sama dalam mendidik anak. Pertanyaan dari Bu Ratna Komala. Ya, Ibu, kita memang perlu bergandengan tangan dengan pasangan kita, dengan suami kita, terlebih lagi dalam pendidikan anak-anak kita. Ketika pasangan kita sudah mengenal agama, insya Allah mungkin itu satu model sudah ada. Ya, bagaimana kemudian kita bisa memutar kajian-kajian tentang pendidikan agama, atau mungkin buku-buku yang menceritakan pendidikan anak, maka kita bisa berbagi keilmuan dengan suami kita tanpa harus menggurui. Ya, posisi sebagai seorang istri kadang perlu menghargai bagaimana suami. Butuh proses, butuh memahami waktu, butuh komitmen. Mungkin ketika akan tidur, ya bersama mungkin kita bisa sharing kepada suami kita, menyampaikan tentang kondisi anak kita bagaimana, ya seolah-olah kita sedang mengajak suami untuk ikut berpikir, untuk ikut peduli dengan anak kita, ya dengan bahasa-bahasa yang santun tentunya, supaya muncul bagaimana kesadaran seorang ayah tentang anak kita itu seperti ini loh. Ternyata anak kita itu butuh perhatian ayah juga loh. Ternyata tidak cukup pendidikan itu hanya ibu saja, karena ada hal-hal yang di sana memang harus disampaikan oleh seorang ayah, ada yang harus disampaikan oleh seorang ibu. Ya, sebagai seorang ayah yang harus menunjukkan bagaimana komitmen kepala rumah tanggaannya, gitu ya, itu harus muncul juga di hadapan anak-anak. Nah, ini harus dipahamkan secara bertahap. Suami, pendidikan, bahkan itu kalau di dalam ayat, di dalam asar, itu menunjukkan bahwasanya pendidikan ini lebih utamanya adalah dimulai dari seorang suami, termasuk pendidikan kepada istrinya.
Tanggung jawab pendidikan istri, pendidikan anak itu tanggung jawab utamanya adalah pada suami. Ya, kalau kemarin kita bacakan tentang secara umum, hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kalian itu adalah pemimpin. Nanti kalau ketika dibacakan warrajulu dan seorang laki-laki, itu adalah seorang ayah, maka ia adalah seorang pemimpin di rumah tangganya. Nah, itulah yang perlu dipahamkan, disadarkan. Memang menyadarkannya butuh momen yang pas, tepat, dengan beragam macam cara. Ya, bukan dengan menggurui, bukan dengan mungkin memerintah dan seterusnya, sebaiknya dengan cara kayak problem solving gitu ya. Ya, mungkin gitu ya, atau Mas, Kak, ada masukan nggak tentang anak kita ini kondisinya demikian? Ya, itu cara-cara bagaimana supaya menggugah empati pasangan kita untuk pendidikan anak. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Iin Indiarti. Assalamualaikum, Ustaz, bagaimana dengan anak dari kecil minta apa-apa dikasih? Sekarang sudah dewasa, kalau minta tidak dikasih, marah-marah, malah ngomelin sama bapaknya. Disuruh kerja tidak mau, selalu marah-marah saja. Masih bisakah tersebut dinasihati atau bagaimana solusinya? Ya, qadarullah wa syafa'ala, semoga Allah memberikan pertolongan, kebaikan, taufik pada putranya, pada keluarganya. Kondisi ketika sudah dewasa memang tidak semudah ketika anak-anak. Kalau kondisinya sudah demikian, maka kedekatan hati itu perlu. Momen memandang dia sebagai seorang yang dewasa, kalau memang sudah dewasa ya, jangan dipandang lagi seperti dia seorang anak-anak, meskipun dia adalah anak kita. Kalau kita sudah sepuh, sudah cukup berumur, anak kita sudah cukup dewasa, sudah balik, berakal, sudah bisa membedakan mana baik dan benar, maka ajaklah bicara anak kita dengan cara dari hati ke hati. Dengan kedekatan, dengan momen yang pas, menggugah kesadarannya. Ya. Meminta sesuatu, itu yang pertama adalah memahamkan bagaimana dengan adab yang baik. Sekali lagi, adab ini adalah kunci yang kenapa ku anfusakum wa ahlikum naro itu hakikatnya adalah mengajarkan adab. Karena dari situlah sebenarnya bermula segala hal. Kehidupan anak-anak kita tumbuh itu sebenarnya bermula dari situ. Ya, adab yang benar. Ya, maka kita diajarkan untuk mengajarkan itu, menegakkan itu kepada anak-anak kita. Ya. Ketika adab itu sudah benar, kalau meminta sesuatu, pertama dengan adab yang benar. Minta pada bapaknya, meminta apalah gitu ya, diberikan sesuatu, minta sesuatu. Maka kalau adabnya benar, maka hargai. Hargai tidak mesti kemudian dengan memenuhinya. Ya, menghargai permintaan itu bisa juga dengan cara memanagenya. Misalkan seorang anak pengen ini, pengen itu, sedangkan kondisi ekonomi kita mungkin ya sudah ada alokasi masing-masing, belum ada untuk itu, maka sampaikan kepada anak bagaimana mengatur. Masya Allah, nak, apa pentingnya misalkan mungkin menginginkan hal itu, anak dibuat memahami tentang kepentingan apa yang ingin dia harapkan. Kalau dia menghendaki sesuatu, ternyata itu adalah hal yang sangat penting baginya, maka tinggal diatur kebutuhan itu pada waktunya. Misalkan pekan depan ya nak, atau minggu depan, bulan depan, insya Allah kita bisa mengadakan ini. Nah, kita pun komitmen ketika dia adabnya baik. Ketika yang dibutuhkan itu adalah sesuatu yang penting, yang bagus. Namun, ketika itu adalah hal-hal yang bentar-bentar minta, bentar-bentar mengajukan, maka pahamkan dia bahwasanya tidak semua kebutuhan itu harus dipenuhi. Di awal sulit, ya. Di awal dia nangis, mungkin ya. Di awal dia mungkin marah, ya. Tetapi kita komitmen saja bahwasanya tidak semua kebutuhan dipenuhi. Kebutuhan itu bagus, layak, diperjuangkan, penting bagi kehidupan dia, dan kita mungkin ada kemungkinan mampu, maka usahakan. Ya. Nah, disitulah kemudian memahamkan kepada anak dengan komitmen kita, ada kalanya dipenuhi, ada kalanya tidak. Kenapa dipenuhi, kenapa tidak, ini harus dipahamkan kepada anak kita. Masya Allah, ini pertanyaan masih ada.
Pertanyaan dari Ummu Mubarak. Mohon maaf kalau mungkin suaranya cukup berisik, di sekitar kami ada penebangan pohon. Pertanyaan dari Ummu Mubarak. Bismillah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin. Barakallahu fikum. Begitu juga dengan keluarga Ummu Mubarak. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah, petunjuk, dan keistiqomahan dalam kebaikan. Jazakumullah khairan atas kesempatan bertanyanya. Kami seorang pendidik terkadang menjumpai anak didik yang belum bisa mengatur emosi ketika bermain. Ketika bermain dan dia yang mungkin merasa posisinya atau keadaannya kurang menguntungkan baginya, mendadak berubah suasana hatinya. Entah cemberut atau langsung menyendiri. Bahkan sampai menangis dan tidak ingin menjumpai teman-teman lainnya. Bagaimana ya Ustaz, cara yang tepat untuk mendidik anak agar lebih bisa mengontrol emosinya? Semoga berkenan untuk menjawab. Baik Ibu, satu bentuk karakter emosional demikian, ini tentu ada prosesnya, ada latar belakangnya. Maka yang perlu kita lihat kenapa bisa terjadi demikian, jangan-jangan ada pola asuh kita di rumah terhadap anak kita selalu membuat dia menang, selalu membuat dia berposisi nyaman, selalu membuat dia itu menjadi pusat perhatian. Padahal dalam kehidupan ini ada kalanya ya tidak enak, ada kalanya enak, ada kalanya harus dilayani, ada kalanya dia harus siap dengan